Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni, amin. Amma ba'd. Muslimin muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian tauhid yang kita ambilkan dari buku Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala, halaman 478. Kita masuk bab baru, babun an-nahyu an sabirri, bab larangan mencaci angin. Judulnya adalah larangan mencaci atau mencela angin. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbur riha fa idza ra'aitum ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rihi wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bi wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bi. Sahhahu at-Tirmidzi. Musannif atau pengarang kitab ini setelah menjelaskan judulnya, yaitu larangan untuk mencela angin, meneruskan dengan mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur riha, janganlah kalian mencela angin. Fa idza ra'aitum, maka apabila kalian melihat ma takrahuna, sesuatu yang kalian benci, maknanya kembali kepada angin. Maka apabila kamu melihat sesuatu dari angin yang kamu benci, faqulu, maka berdoalah, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami mohon kepadamu, min khairi hadhihi rihi, dari kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, dan kami mohon kepadamu ya Allah kebaikan
apa yang ada di dalamnya. Wa khairi ma umirat bi, dan kami mohon kepadamu ya Allah kebaikan angin yang engkau perintahkan. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu min syarri hadhir rihi, dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang ada di dalam angin itu, wa syarri ma umirat bi, dan berlindung kepadamu dari keburukan sesuatu angin yang engkau perintahkan itu. Imam At-Tirmidzi menjelaskan hadis ini adalah kategori sahih. Ini doanya panjang ya, tapi harus hafal. Nah, kalau saya nggak bilang harus, nanti orang dihafal kayak. Ibu ini panjang bu doanya bu, ya. Nirukan saya dulu ya, menirukan. Nanti selanjutnya menghafalkan sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rihi wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bi, wa na'udzubika min syarri hadhihi rihi wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bi. Hafal mboten bu? Ini berapa baris ya? 1, 2, 3. Hanya 3 baris. 3 baris kalau dihafalkan itu 1 jam selesai. Habis itu lupa lagi. Pas anginnya datang lupa. Ya nggak apa ya. Yang penting kita mau menghafalkan Pak. Allah itu tidak hanya menilai hasilnya, tapi menilai prosesnya. Nah, kita orang-orang tua itu ngapal ke hadis, ngapal ke Al-Quran, doa-doa. Yo kalau nggak sampai tuntas nggak apa-apa. Tapi Allah melihat kita ada usaha terus, ada prosesnya. Itu dinilai oleh Allah ya. Hanya 3 baris ya. Ya, sekali lagi ya. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rihi. Ini saya panjangkan agak kerepotan ya. Tadi kan potongan kecil-kecil saya panjangkan, belum semuanya ya. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rihi wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bi, wa na'udzubika min syarri hadhihi rihi wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bi. Oh, enggak sampai 1 menit ya, selesai. Dah. Pripun? Pakai benza, apal pakai benza enggak bu? Artinya boleh. Saya tidak melarang ya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. 1, pahami doanya dulu. Doanya itu bagaimana? Sederhananya doanya gini. Kalau ada angin yang sifatnya memang syar itu apa? Buruk, membahayakan. Ada angin yang membahayakan. 1, jangan mencela.
Mencela itu apa ya? Jangan ngomel-ngomel sama angin, menggerutu. Wah, bahaya, bahaya. Tinggalkan itu. Nah, yang kedua doa. Kalau tidak bisa menggunakan bahasa maksurat, yang maksud itu kan doa yang lafziahnya dari Allah atau Rasul ya, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tapi kalau tidak mampu, ya bisa menggunakan bahasa yang kita pahami. Kalau saya sederhanakan ya begini. Kalau udah melihat angin yang kenceng, apa mungkin namanya angin kenceng itu ya, puting beliung dan lain sebagainya, itu membahayakan ya, itu bahaya. Ojo gemampang tapi ojo keweden, gitu aja ya. Ya Allah, kami jangan menggunakan saya. Bahasa sini Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, kami mohon padamu. Berarti doa ini tidak hanya untuk individual, untuk saya. Karena ada di sekitar kita orang lain. Paham nggih? Maka menggunakan doanya kami. Walaupun orang lain tidak berdoa, berarti kita mendoakan. Nah, doanya bagus gak? Walaupun orang lain tidak berdoa pada ketakutan atau lari, tapi kita mendoakan untuk diri kita dan orang lain. Jadi kalau sekampung ada yang hafal satu, alhamdulillah. Karena menggunakannya Allahumma inna nas'aluka. Kalau saya potong sederhananya biar mudah dihafal dengan bahasa, ya Allah, kami mohon kebaikan angin ini. Dan kami berlindung dari keburukan angin ini. Nah, hafal nggak Bu? Nah, hafal. Saya pendekkan. Nah, ibu-ibu suka yang pendek ya? Ya pendekkan gitu. Ya Allah, saya mohon kebaikan dari angin ini yang sedang apa? Pokoknya angin lah. Kadang kita naik motor juga anginnya kenceng ya. Kadang terbawa ya Pak ya, terbawa apa? Angin ya. Kalau sepeda motor itu kayak gitu. Ya Allah, saya mohon kebaikan angin ini. Ya Allah, kami berlindung dari keburukan angin ini. Dah selesai. Itu aja ya. Kalau menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang kita lihat maksudnya ya. Li'annaha ay ari innama tahaba an ijadillahi ta'ala wa khalaqahu laha wa amarahu. Nah, kenapa kita tidak boleh mencela angin? Angin itu makhluk hidup atau makhluk mati? Coba, angin itu makhluk hidup atau makhluk mati? Makhluk apa Pak Imam? Hidup. Nih, kenapa kita dilarang mencela angin? Satu, karena angin bertiup itu sebagai perwujudan adanya Allah. Nah, an ijadillahi, wujudnya Allah ada. Angin bertiup itu bukti kalau Allah itu wujud. Allah wujud, qidam, baqo gitu ya. Hafal enggak? Anak-anak kita yang hafal ya. Wujud itu ijad, maujud, sama saja. Itu tinggal kata-katanya nanti berubahnya bagaimana, itu ilmu shorof ya. Ilmu shorof itu perubahan huruf, kajian ilmu shorof. Kalau perubahan harokat, fathah kasrah dhamma sukun, itu ilmu nahu. Nah, jadi ilmu nahu shorof adalah ilmu yang pelajari perubahan huruf dan perubahan harokat. Nah, yang pertama kenapa? Karena bertiupnya angin itu adalah bukti wujudnya Allah. Bukti kalau Allah itu ada. Wujud artinya ada.
Sehingga ketika angin itu datang, kalau kita mencela, berarti kita mencela keberadaan Allah. Itu kajian tauhid sampai segitu. Kalau kita tidak ngaji nggak tahu ya. Yang kedua, wa khalaqahu laha. Yang kedua, Allah telah menciptakan yang namanya angin. Jadi angin adalah makhluk dari Allah. Apakah mau gitu atau mati? Nah, tidak dikaji di sini. Yang kedua, Allah telah menciptakan makhluk yang namanya angin. Kalau makhluk Allah dicaci, kira-kira yang membuat itu marah enggak? Saya membuat sesuatu, ya walaupun jelek ya, tapi dicaci maki, barangnya jelek kayak gini-gini nih. Saya marah enggak, Pak? Marahlah. Walaupun jelek ya dipujilah, wah bagus barangnya begitu ya. Paling enggak kalau tidak bisa memuji, diam saja. Walaupun orangnya jelek, diam, jangan bilang jelek. Paham ya? Nah. Wa amarahu, dan yang ketiga, Allah yang memerintahkan angin itu bertiup, bergerak. Yang menyuruh siapa? Allah. Dia tidak bergerak sendiri. Angin larinya kemana? Mau modelnya kayak apa? Apakah membahayakan? Akan menghancurkan? Atau akan memberikan kebaikan? Itu adalah wa amarobi, Allah yang memerintahkan angin itu. Alasannya berapa? 3 ya. 3, kita tidak boleh mencela angin. Yang pertama Pak Sugeng? Yang pertama, bukti Allah itu wujud. Bukti Allah itu ada. Yang kedua, itu nomor 3. Nomor 2 urut. Nomor 2 apa? Allah menciptakan yang namanya angin. Baru yang ketiga, karena Allah menyuruh. Allah nyuruh kemanapun itu. Allah lah yang menundukkan. Allah yang menundukkan angin, Allah tundukkan awan, Allah tundukkan hujan, Allah tundukkan apapun. Nah, itu alasannya. Li'annahu wallazi aujada wa amurha. Karena itu dialah Allah yang telah mewujudkan angin. Dialah Allah yang telah membuat angin itu wujud, ada. Walaupun tidak bisa dilihat. Angin bisa dilihat enggak? Tidak. Itu kalau muter-muter, oh itu pasirnya yang kelihatan. Ya? Yang kelihatan pasirnya ya. Anginnya kelihatan enggak? Tidak. Untuk menguji keberadaan angin, tidak menggunakan mata, tapi menggunakan hidung. Ya enggak? Pakai hidung, ketahuan. Oh ada angin, oh hampa begitu ya. Itu Allah yang membuat, yang menciptakan, yang mewujudkan angin itu adalah Allah. Wa amaroha, dan Allah juga yang memerintahkan angin itu. Wa masabbataha masabbata lil fa'il. Kalau mencela angin, berarti dia mencela fa'il, pelakunya. Siapa pelakunya? Allah. Kalau dia mencela angin, berarti dia mencela pelaku. Yang melakukan kepada angin siapa? Allah. Berarti lil fa'il. Wa huwa Allahu subhanahu. Fa'ilnya adalah Allah subhanahu, Allah yang maha suci.
mencela angin berarti dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami sampai sini? Kemarin kita mungkin mencela ya, atau mungkin hujan dicela ya. Hujan terus. Ya enggak? Pagi hujan, sore hujan, malam hujan, hujan terus banjir. Kita gitu enggak? Nah, itu namanya mencela enggak, Bu? Mencela apa memuji, Bu? Mencela. Kira-kira yang menurunkan hujan siapa? Terima enggak kalau dihujat? Nah, kalau hujan doanya Allahumma sayyiban nafi'a. Ini pendek, Bu. Oh, tapi yang dihafalke ya udah bahasa Indonesia. Golek sing gampang ya. Mau cari yang mau cari yang sulit. Cari yang gampang ya. Ya Allah, mudah-mudahan hujan ini mendatangkan manfaat. Udah jalan saja. Mau kemana jalan. Mau di rumah nggak Pak? Allahumma sayyiban nafi'a. Ada angin ribut juga doa. Allahumma innan nas'aluka min khairi rihi wa khair sampai selesai. Nah, kama taqaddam sebagaimana telah dijelaskan dulu tentang al-mator atau hujan ya, sama seperti itu. Finnahyi ansabid dahri. Oh, pada pembahasan yang lalu juga pernah dibahas apa? Larangan mencela waktu. Masih ingat? Apa lupa? Dulu pernah dibahas itu bab yang kesekian. Larangan mencela waktu. Wa hadza yasubbuhu. Nah, ternyata mencela waktu juga sama. Mencela hujan, sama mencela angin. Semua ciptaan Allah jangan dicela. Jangan dihujat. Karena menghujat itu berarti menghujat lil fa'il wa huwa Allahu subhanahu. Kata pengarang kitab ini, ya. Kata pengarang kitab ini. Wala yaf'aluhu illa ahlul jahli billah. Nah, ini tidaklah ada yang melakukan perbuatan mencela angin itu kecuali satu, ahlul jahli billah, orang yang bodoh yang tidak paham dengan Allah. Paham ya? Dia nggak kenal Allah. Dia tidak mengenal siapa itu Allah, maka kalau ada angin kencang, ada angin yang membahayakan kemudian mencelanya, menghujatnya. Angin kok kayak gitu memporak-porandakan, kasihan itu rumahnya pada hancur, gitu ya. Itu tandanya apa? Ahlul jahli billahi. Yang pertama, dia adalah orang yang bodoh tentang Allah, tidak paham tentang Allah. Wa dinihi. Yang kedua, dia itu bodoh atau tidak paham dengan agamanya. Agamanya Islam, tapi nggak paham Islam itu isinya apa. Nah, ya something sholat 5 waktu. Ya tidak begitu. Apakah Al-Quran isinya sholat 5 waktu tak? Apakah hadis yang jumlahnya ribuan itu isinya sholat 5 waktu tak? Ya tidak. Betapa sempitnya kalau syariat Islam hanya isinya sholat 5 waktu. Yang lainnya masih banyak. Nah, orang yang mencela angin dikatakan bodoh tentang agamanya. Loh, kenapa? Karena dia mencela angin. Angin itu tidak tahu siapa yang menggerakkan, tujuannya apa, siapa yang menundukkan. Agamanya lengah. Wa bima syara'ahu li ibadihi, dan terhadap sesuatu yang telah Allah syariatkan kepada hambanya. Sesuatu yang disyariatkan kepada hambanya, orang ini tidak paham. Tidak paham dengan syariat. Tidak paham apa yang telah diputuskan oleh Allah.
Tidak paham dengan ketentuan dari Allah. Orang yang mencela angin. Fanaha sallallahu alaihi wasallam ahlal iman. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada ahlul iman, kepada orang-orang yang beriman, ya. Maka Rasulullah SAW melarang kepada orang-orang yang beriman amma yaqulu ahlul jahli wal jufa wa arsadahum ila ma yajibu ayyuqal inda hububirriya faqal. Rasulullah SAW melarang kepada orang yang beriman terhadap apa yang dikatakan oleh orang yang bodoh. Melarang meniru ucapan orang yang bodoh. Wal jufa, yang kedua melarang mengikuti orang yang kering ilmunya. Kering ilmunya berarti apa? Ini bodoh ya, bodoh ya. Ini menguatkan saja mungkin. Ahlul jahli kan orang yang bodoh. Jufa itu kering ilmunya, berarti nggak subur ilmunya. Jangan diikuti. Rasul melarang itu, melarang mengikuti ucapan orang yang bodoh, orang yang ilmunya kering. Maksudnya ilmunya sedikit, tidak paham tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul SAW memerintahkan kepada mereka siapa? Ahlul iman. Orang yang beriman kemudian ditunjukkan oleh Rasul SAW kepada sesuatu yang diwajibkan untuk dikatakan. Kalau tadi dilarang niru mereka, Rasul menunjukkan kepada ahlul iman apa yang seharusnya dikatakan ketika apa? Ketika bertiupnya riyah, banyaknya angin. Faqal iza ra'aitum ma takrahuna faqulu Allahumma inna nas'aluka min, sampai selesai. Nah, itu yang diperintahkan. Maka Rasul SAW memerintahkan kepada ahlul iman untuk tidak meniru mereka, tapi layaknya mengucapkan doa, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rihi wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat fi wa na'udzubika, sampai selesai. Nah, kalau tadi nggak hafal yang menggunakan misal, ya Allah kami mohon kebaikan dari angin ini. Ya Allah kami berlindung dari keburukan angin ini. Selesai. Oke? Kalau mau menggunakan yang mudah. Kalau menggunakan yang sulit, alhamdulillah. Nanti cari di internet ya. Nanti ibu kan punya HP ya, buka doa ketika ada angin kencang, mungkin itu, atau mungkin nanti ada doa yang lainnya. Tapi yang dibahas di sini adalah itu. Itu doanya. Allahumma ini sampai selesai. Fa fi hadza, dalam doa itu apa maksudnya? Kenapa kita disuruh berdoa itu? Ubudiyatun lillahi. Yang pertama kalau berdoa ketika ada angin itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Jadi ketika melihat angin tidak mencela kemudian berdoa, berarti kita sedang beribadah, kita sedang menyembah Allah. Maka menyembah Allah tidak hanya sholat 5 waktu. Ketika ada yang angin datang, kita berdoa, kita sedang menyembah Allah. Ya, kita sedang menyembah Allah, sedang ubudiyah, sedang beribadah. Kalau sedang beribadah, kira-kira berpahala tidak? Kalau nanti ternyata sedang beribadah, kena angin itu dan kita mati, kira bagaimana? Syahid enggak? Insya Allah syahid. Tapi kalau mencela, tidak berdoa, lari ketakutan, tidak berdoa,
berarti mungkin sedang tidak ubudiyah, ya, sedang tidak beribadah. Berdoa dulu. Soal nanti apa yang terjadi kekuasaan Allah. Berdoa dulu. Karena apa? Ubudiyah lillahi itu adalah bentuk peribadatan kepada Allah. Ini yang pertama. Wa ta'atulahu. Yang kedua, bentuk ketaatan kepada Allah. Wali rasulihi, dan ketaatan kepada Rasul. Kenapa taat kepada Allah? Allah yang menurunkan, yang memperjalankan angin. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk berdoa. Kalau kita berdoa berarti kita sedang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sedang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kena angin, kita meninggal dunia, insya Allah surga. Oh gampang sekali surga. Ya surga gampang lah, syaratnya taat gitu aja selesai ya. Syaratnya taat Allah Rasul, surga. Udah itu jaminannya. Nah, ketika ada angin, berdoa berarti itu bentuk ketundukan, ketaatan kepada Allah dan utusan Allah. Maka kita mau berdoa, ya Allah, kami mohon kebaikan angin ini dan kami mohon berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Ini kalau saya sederhanakan. Kalau dipanjangkan ya terjemahnya, ya Allah, kami mohon kepadamu dari kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang ada dalam angin ini dan kebaikan apa yang engkau perintahkan terhadap angin ini. Dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari keburukan angin ini dan apa yang ada dalam keburukan angin ini dan apa yang telah engkau perintahkan dengan angin. Ada tiga permintaan dan 3 perlindungan. Ada yang mau bertanya? Kemarin Pak Torik tanya, saya lupa itu surat apa ya. Di rumah kok udah tua apa lupa? Ar-Ra'du 39. Dan nanti nggak lupa ya. Ar-Ra'd 39. Ya, doa itu satu adalah bentuk ibadah. Yang kedua ketaatan pada Allah dan Rasulullah. Yang ketiga apa? Wastidfa'u lisyururi bi. Yang ketiga memohon penolakan keburukan dengan doa itu. Istidak itu mohon, sama dengan istidak istighfar. Itu berarti apa? Kita mohon mohon ditolak. Jadi memohon penolakan terhadap keburukan angin itu. Hebat itu. Karena Allah yang memerintahkan, kita mintanya kepada Allah. Kita berlindungnya kepada Allah, jangan yang lainnya. Udah sama Allah. Berlindung kepada Allah. Allah yang melindungi itu. Jadi yang ketiga adalah orang itu meminta penolakan keburukan itu kepada Allah. Bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa ta'aradu li fadlihi wa ni'matihi. Yang keempat, maksud doa itu adalah berharap keutamaan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi minta ditolak keburukannya kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah berharap memperoleh keutamaan dari Allah dan berharap mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ternyata di balik di balik angin itu ada keutamaan. Ternyata di balik angin itu ada nikmatun, ada sebuah kenikmatan yang itu enggak didapatkan kecuali bagi ahlul iman. Orang yang beriman nanti yang mendapatkan keutamaan adanya angin. Loh kok mati keutamaan? Orang yang beriman melihat itu berdoa mati, keutamaan Allah Pak. Insyaallah dakhalal jannah. Seneng enggak? Surga. Orang mengira itu kena
angin topan, angin beliung ya, tidak apa-apa. Tapi dirinya waktu itu melihat ini Allah yang turunkan, saya doa, nah, ya gitu. Wa ni'matu, dan juga itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi halu ahli tauhidi wal iman. Inilah keadaan ahlu tauhid dan ahlul iman itu kayak gini kalau melihat angin. Orang yang beriman, orang yang bertauhid melihat angin itu pasti kondisinya kayak gitu. Kalau tidak begitu berarti bukan ahlu tauhid dan bukan ahlul iman. Apa? Ya selain itu. Ahlul tauhid berarti hanya mewahidkan kepada Allah. Ahlul iman berarti dia percaya itu adalah perintah dari Allah. Inilah kondisi orang yang beriman, dan kondisi orang yang ahlu tauhid itu adalah berdoa ketika melihat angin. Khilafan li ahlil fusuq, beda dengan kondisi ahlul fusuq wal isyan, beda dengan orang yang ahlil fasik dan ahlil maksiat, beda. Berarti kalau tadi dikatakan ahlul tauhid dan ahlul iman, berarti lawannya adalah ahlul fusuq wal isyan, kurang lebih begitu ya. Nah, karena beliau itu pengertian menjelaskan inilah kondisi ahlul tauhid dan iman, apa? Berdoa. Dengan berdoa itu kita mendapatkan empat itu. Satu ibadah, dua ketaatan, kita minta perlindungan pada Allah, yang keempat adalah kita minta keutamaan dan minta kenikmatan. Empat itu adalah orang yang bertauhid dan orang yang beriman. Berbeda dengan ahlul fusuq wal isyan. Fasik, isyan bedanya apa? Orang fasik dengan orang yang maksiat bedanya apa? Samanya apa? Ada samanya, ada bedanya. Kenapa, Bu? Orang fasik itu orang apa, Bu? Bu? Fasik itu keluar dari ketaatan. Apa dia seorang mukmin? Mukmin. Tetapi sebagian ditinggalkan, keluar dari ketaatan sebagian. Kalau semuanya namanya kafir, ya, paham ya? Nah, kalau semuanya ditinggalkan, kafir. Semuanya dilaksanakan, mukmin. Sebagian ditinggalkan, namanya fasik. Nah, namanya fasik. Maka orang Arab itu mengatakan yang namanya fasik itu seperti manggar kurma yang keluar. Jadi manggarnya keluar jadi kurma. Kurma itu keluar, ada manggarnya enggak? Nah itu. Jadi masih nempel. Walaupun dia jadi kurma, tapi dia tidak bisa lepas sendiri. Dia masih bagian dari pohon kurma, masih bagian dari manggarnya. Atau orang Arab mengatakan yang dinamakan fasik itu adalah tikus yang keluar dari lubangnya, untuk menghancurkan. Jadi kalau dari lubangnya ada, tikusnya ada. Dia masih punya lubang, dia juga dia adalah seekor tikus. Jadi fasik itu adalah keluar dari ketaatan, tapi tidak keseluruhan. Bisa dipahami ya? Wal isyan adalah orang ahli maksiat. Maksiat terus saya gitu. Alladzina hurimu dzuqa ta'amit tauhidil ladzi wa haqiqatul iman. Di mana orang fasik itu, orang ahli maksiat itu diharamkan, dijauhkan dari kenikmatan yang dimiliki oleh orang yang bertauhid dan orang yang beriman. Jadi yang mendapatkan kenikmatan sebenarnya siapa? Orang yang bertauhid yang dapatkan kenikmatan. Orang fasik melenceng sedikit. Orang isyan
banyak gitu. Mereka tidak akan dianugerahi oleh Allah sebuah kenikmatan yang diberikan kepada ahli tauhid, yang itu adalah hakikatul iman. Hakikat dari iman adalah bertauhid. Hakikat orang yang beriman itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata hanya menyembah kepada Allah. Tapi tadi makna menyembah tidak hanya sholat 5 waktu, tapi juga semua aktivitasnya itu adalah ubudiyah lillah, adalah ibadah kepada Allah. Sekarang kalau melihat ada angin itu, maka ada dua kemungkinan. Dia ahlul tauhid wal iman, atau dia ahlul fusuk wal isyan. Karena dengan adanya angin, bisa ahlul tauhid dan iman itu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan adanya angin itu juga ada orang yang fasik dan ada orang yang berbuat maksiat. Berbuat maksiatnya apa? Banyak sekali. Caranya digunakan dengan tidak berdoa kepada Allah. Malah ada ya macam-macam lah. Macam-macam jumlahnya. Apa tolak bala, apa menunda gitu ya. Udahlah, orang yang beriman udah nggak usah apalagi ngundang pawang-pawang gitu ya. Langsung aja minta kepada Allah. Ya Allah, minta kebaikan. Ya Allah, berlindung dari keburukan. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Buatan pertanyaan ya. Cukup? Alhamdulillah, ini babnya selesai. Hanya itu. Nanti ganti bab lagi. Babun qaulullahi ta'ala. Sampai firman ta'ala nanti ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih tahu tentang kebenaran itu. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.